Siapa namanya? Mat Ali. Mas Ari. Yes. Baik Pak Ari, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan deh. Yang pertama itu bagaimana strategi pemasaran untuk memulai jualan itu Mas? Kalau untuk strategi pemasaran itu diatur oleh bos sih sebenarnya ya. Ya. Cuman kita dari karyawannya sendiri itu selalu memasarkan lewat online biasanya dari bos kita. Mulai dari banyak yang bayar melewat Dana, QRIS. Nah, itu nanti nomornya kita simpan, nomor orang yang beli ini nomor kita simpan, lalu dari situ kita buat status tentang udah ini gitu. Sebenarnya kita juga nggak tahu sih cara pemasarannya. Yang lebih tahu itu dari bos kitanya. Oh ya. Kalau untuk online-nya itu bagaimana? Kalau online-nya itu melewat via WhatsApp, bisa pesan di chat, nanti bisa diantar atau enggak bisa ambil sini langsung. Kalau prepon belum? Belum. Lalu yang keduanya terakhirnya Mas, bagaimana manajemen pemasaran itu berpengaruh pada pertumbuhan dagang? Ya, jadi misalnya yang dilakukan Mas untuk pertumbuhan dagang itu bagaimana? Mas menarik pelanggan. Kalau itu sih langsung ini aja ya, kalau ada yang lewat kita kita tawarin untuk kesini, kita tawarin ada ayam apa segala macam gitu aja sih. Berarti cara promosinya secara langsung ya? Secara langsung. Oke, baik Mas. Terima kasih sudah mau diwawancara ya Mas. Sudah meluangkan waktunya. Saya bercerita. Saya ada tugas UNS dari dosen saya untuk menanyakan tentang penggunaan. Di sini dipanggil Mas siapa namanya? Mas Dul. Mas Dul, baik Mas Dul. Jadi saya langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu bagaimana strategi pemasaran untuk memulai usaha itu? Pertama, strategi pemasaran kita yang paling utama adalah word of mouth ya. Word of mouth itu adalah kita dari pelanggan-pelanggan yang sudah pernah coba menyebarkannya gitu. Wah, lagi enak. Nomor demo. Yang kedua adalah itu gunakan strategi omnichannel. Omnichannel itu kita menyerang dari offline. Kalau offline kita menggunakan formatnya tadi waktu. Yang kedua, bagaimana manajemen pemasaran berpengaruh pada pertumbuhan dagang? Boleh diulang lagi. Bagaimana manajemen pemasaran berpengaruh pada pertumbuhan dagang? Oh, pemasaran sangat berpengaruh. Karena kalau tanpa pemasaran, orang-orang nggak akan tahu brand kita. Terus nggak akan tahu kita jualan apa, kayak di mana gitu tuh. Makanya pemasaran itu sangat berpengaruh kalau misalnya kita mau menarik lagi pelanggan baru maupun pelanggan lama. Makanya dan itu pengaruhnya sangat signifikan. Nah itu kan ini sudah jualan secara online. Nah kalau secara online-nya bagaimana Mas? Nah kita sedang berusaha untuk kerjasama sama Grab sama Gojek ya untuk yang online-nya. Terus kita juga lagi ngincer-ngincer online shop kayak gitu. Kita masih meramu strategi untuk itu dulu itu sekarang. Tapi sekarang kan karena kita baru bikin cabang dulu ya Teh. Karena kan kita lagi fokusnya cabang dulu, sistemnya cabangnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, kayak gitu. Nanti ya insya Allah mungkin sebulan 12 depan kita udah ada online shop, udah ada Grab Project, dan udah ada diversifikasi produk yang beragam sesuai dengan keinginan. Sudah cukup ya Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas. Terima kasih kembali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Puspita dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab kelas 4A. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan hasil wawancara saya dengan Mas Dul, seorang pelaku usaha kuliner yang menjual ayam geprek dan nasi liwet di depan kampus Pascasarjana UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Dari hasil wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa dalam membangun sebuah bisnis, maka diperlukan strategi yang matang, khususnya dalam bidang kuliner, terutama dalam hal pemasaran. Strategi pemasaran merupakan kunci utama untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas dan juga untuk
menarik konsumen baru. Menurut Mas Dul, strategi awal yang ia lakukan adalah yaitu strategi mouth of word atau dari mulut ke mulut. Hal ini dapat terjadi ketika seorang pelanggan yang telah mencoba produk kita lalu merasakan puas dan akhirnya dia merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, hal ini tuh sangat efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen agar membeli produk kita. Selanjutnya, Mas Dul menekankan bahwa pemasaran itu sangat penting karena dengan pemasaran itu orang lain akan mengetahui apa yang kita jual, di mana lokasi usaha kita, dan bagaimana keunggulan dari produk kita. Oleh karena itu, strategi pemasaran itu harus mencakup berbagai cara, yaitu diantaranya yang pertama itu misalnya kita memasang banner atau spanduk promosi. Yang kedua itu kita memasarkannya melalui sosial media yang kita miliki seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu misalnya kita mengundang influencer untuk mereview produk kita. Dan yang keempat itu memasarkannya secara langsung melalui komunikasi. Untuk pemesanan secara online, saat ini Mas Dul masih melayani melalui via WhatsApp, khususnya untuk pemesanan pelayanan catering. Namun ia juga sedang merancang untuk bekerja sama dengan platform seperti Grab, Gojek, dan platform marketplace lainnya, sambil mempersiapkan sistem penjualan yang stabil dan mendukung ekspansi ke cabang-cabang yang baru. Dari hasil wawancara ini, saya juga dapat menyimpulkan bahwasanya bisnis itu bukan hanya tentang menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan dan manajemen yang baik. Terutama etika dalam berbisnis itu menjadi pokok utama dalam membangun sebuah bisnis. Bisnis itu dapat dimulai dari skala kecil terlebih dahulu, misalnya usaha rumahan atau retail, lalu perlahan dikembangkan dengan seiring bertambahnya pelanggan dan semakin kuatnya brand awareness. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk membangun sebuah bisnis. Yang pertama, awali dengan niat baik dan etika usaha yang kuat. Lalu yang kedua, bangun strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar kita. Lalu yang ketiga, gunakan berbagai media sosial untuk promosi baik offline maupun online. Yang keempat, mulai dari skala kecil terlebih dahulu, lalu kembangkan ketika sistem dan manajemen mulai stabil. Lalu yang terakhir, manfaatkan media sosial sebagai sarana branding dan pemasaran. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, maka pertumbuhan usaha akan semakin cepat, terarah, dan berkelanjutan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan inspirasi bagi siapapun yang ingin memulai usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil kesimpulan wawancara saya dengan Mas Dul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.